Ya, baik. Selamat datang kembali di channel Tanya Soal. Di video kali ini kita akan lanjutkan kembali pembahasan soal-soal prediksi untuk Auto M. Dan bagi kamu yang membutuhkan referensi pembahasan soal lainnya, kamu bisa klik link yang sudah kita cantumkan di kolom deskripsi. Dan terima kasih buat kamu yang sudah mensupport channel ini dengan cara like, subscribe, dan juga men-share informasi channel ini kepada teman-teman yang lain. Dan khususnya buat kamu yang sudah join dan bergabung di membership channel kita. Baik, kita bahas soal di video kali ini. Jika A menyatakan bilangan 33,1/3% dari 18 dan B bilangan yang menyatakan sepertiga dari 19, maka hubungan antara A dan B adalah titik-titik. Jadi kita bisa tuliskan bahwa 33,1/3% itu sama saja dengan kita ubah menjadi pecahan biasa. 3 kali 33 adalah 99, ditambah 1 menjadi 100/3. Kemudian karena persen dibagi 100 lagi, dan kata dari 18 itu berarti kali 18. Jadi 100 dengan 100 habis, menyatakan sepertiga dari 18. Ini untuk A-nya. Sementara untuk B-nya adalah langsung sepertiga dari 19. Karena pecahan yang di depannya sama-sama sepertiga, kita perhatikan nilainya ada 18 dan 19, di mana nilai 19 lebih besar dibandingkan dengan 18, maka A-nya lebih kecil dibandingkan B, karena 18 lebih kecil daripada 19. Maka kita pilih jawabannya adalah yang di option D. Kita lanjut ke soal berikutnya, nomor 32. Jika X kecil Y kecil 0, maka bilangan yang nilainya positif adalah titik-titik. Untuk soal modelnya seperti ini, langsung saja kita misalkan saja Y-nya itu adalah -1, X-nya itu adalah -2. Jadi apabila kita uji yang nilai di option A, X tambah Y berarti -2 ditambah -1, hasilnya -1 berarti masih negatif. Kita lanjut yang di bagian B, X kurang Y berarti -2 dikurang -1, hasilnya adalah -2 ditambah 1, hasilnya -1. Oh, sorry, tadi ada kesalahan, ini harusnya -3 ya. Jadi masih negatif kedua-dua opsinya. Di bagian C, 1/-2 dikurang 1/-1, berarti -1/2 ditambah 1, hasilnya positif 1/2. Yang ini positif. Kita lanjut di bagian D, 1/-2 ditambah 1/-1, berarti -1/2 dikurang 1, hasilnya -3/2, masih negatif. Kita lanjut yang di option A, -X per X itu berarti -1, dikurang Y per X berarti -1/-2, berarti -1 dikurang setengah, -3/2, masih negatif. Maka yang memberikan nilai positif adalah jawaban yang di option C. Kita lanjut ke soal berikutnya. Jika X dan Y bilangan bulat kelipatan 3 dengan 12 kecil X kecil 17 dan 16 kecil Y kecil 19, maka titik-titik. Bilangan bulat kelipatan 3, berarti untuk X ini bisa angkanya adalah 15, sementara Y-nya adalah 18, karena dia bisa dibagi dengan angka 3. Karena X-nya 15 dan Y-nya 18, maka nilai X lebih kecil, jadi kita pilih jawabannya adalah yang di option C. Kita lanjut ke soal berikut. Jika diketahui X pangkat 4, Y pangkat 4 sama dengan 64, X kali Y sama dengan 4, berapa nilai 2X kurang 6? Ini harusnya soalnya salah, karena X, Y 4, ini X 4, Y pangkat 4, ini tidak sama. Seingat saya kalau modelnya seperti ini yang mengirim soalnya mungkin kurang tepat ya. Harusnya ini seingat saya ini pangkat 2. Kita modifikasi saja soalnya menjadi X pangkat 4, Y pangkat 2 sama dengan 64. Jadi karena kita mau mendapatkan nilai X supaya Y-nya hilang, di sini Y pangkat 2, maka persamaan yang ini kita pangkat 2 juga, sehingga kita peroleh X pangkat 4, Y pangkat 2 sama dengan 64. Yang X, Y sama dengan 4 kita pangkat 2 kan, menjadi X kuadrat, Y kuadrat sama dengan 4 pangkat 2 adalah 16. Jadi kalau kita bagi, Y pangkat 2-nya habis. X pangkat 4 dibagi dengan X pangkat 2. Pangkatnya dikurangkan, 4 dikurang 2 menjadi X pangkat 2 sama dengan 64.
dibagi 16, hasilnya adalah 4, maka X-nya bisa saja 2, atau X-nya bisa saja negatif 2. Sehingga untuk X-nya sama dengan 2, nilai dari 2X kurang 6 adalah 2 kali 2 dikurang 6, 2 kali 2, 4, 4 kurang 6 adalah min 2. Sehingga kalau X-nya min 2, 2 kali min 2 dikurang 6, menjadi min 4 dikurang 6, hasilnya bisa saja min 10. Berarti untuk soal ini bisa saja min 2, bisa saja min 10. Kita lanjut saja ke soal berikutnya. Nilai dari 32 pangkat 1/5 ditambah 27 pangkat 2/3. Jadi 32 kita tuliskan sebagai 2 pangkat 5, pangkat 1/5. Kemudian kita lanjutkan ke 27 kita ubah jadi 3 pangkat 3 di pangkat 2/3. Jadi 5 dikali 1/5 jadi 2 pangkat 1. 3 kali 2/3 menjadi 3 pangkat 2. 2 pangkat 1 adalah 2, 3 pangkat 2 adalah 9, dijumlahkan menjadi 11. Jawabannya di option C. Kita lanjut ke soal berikutnya. Sepotong kayu beratnya 40 gram setelah dikeringkan di panas matahari, beratnya menjadi 24 gram. Berapa persen kandungan air dalam kayu tersebut? Jadi banyaknya air adalah selisih yang semula. Dikurang berat setelah kering 24, hasilnya adalah 16. Maka kita sudah bisa mendapatkan massa atau berat dari air yang terkandung adalah 16 gram. Maka persen air adalah massa air dibandingkan dengan massa mula-mula yaitu 40, kemudian dikalikan dengan 100%. Berarti dalam hal ini 16 dibagi 40, kita bagi 4 menjadi 4/10, 0,4. Dikalikan dengan 100 menjadi 40%. Maka jawabannya adalah yang di option D. Kita lanjut ke soal berikutnya. Seorang pedagang menjual baju dengan harga Rp120.000 dan memperoleh laba 25% dari harga belinya. Berapakah harga beli baju tersebut? Jadi apabila kita tuliskan harga beli, kemudian laba, kemudian harga jual. Harga beli kita anggap 100%. Laba itu keuntungan. Labanya 25%. Berarti harga jualnya adalah setara dengan 125%, yaitu 100 tambah 25. Dan harga jualnya adalah 120.000. Berapakah harga belinya? Kita tuliskan di sini sebagai X. Kita kali silang, maka nilai X sama dengan 100 dikalikan dengan 120.000. Kemudian dibagi dengan 125. Kita ambil persamaannya yang ini. Sehingga untuk mendapatkan nilai X-nya, di mana 100 dibagi dengan 125, kita bagi 25 bagi 25 itu 4/5 atau 0,8. 0,8 dikalikan dengan 120.000, hasilnya adalah sebesar Rp96.000. Maka kita pilih jawabannya di option B. 10 tahun yang lalu berarti W dikurang 10, usianya sepertiga dari usia sekarang, sepertiga W. Supaya tidak ada pecahan tiganya, kita kalikan dengan 3. W kurang 10 dikali 3 menjadi 3W kurang 30 sama dengan W. 3W dikurang W adalah 2W, min 30 kita pindahkan menjadi 30. Maka 30 dibagi 2 adalah 15. Kemudian 15 tahun yang akan datang, berarti usia dari Wira adalah 15, ditambahkan dengan 15 tahun yang akan datang adalah 30. Dan saat itu usia dari Edison dan Wira per W sama dengan 3/5. Edison per 30 sama dengan 3/5. Kita bagi 5 bagi 5 menjadi 6. Maka usia Edison sama dengan 18 itu di saat 15 tahun yang akan datang. Berarti usia saat ini sama dengan 18 dikurang 15 adalah 3 tahun. Dan usianya 5 tahun mendatang berarti 3 tambah 5 menjadi 8 tahun. Kita pilih jawabannya di option A. Kita lanjut ke soal berikutnya. Pada awal Januari 2024,
Tara menabung di bank sebesar Rp700.000 dengan bunga 12% per tahun. Berapa rupiahkah tabungan Tara pada akhir bulan Maret 2025? Dan kalau kita perhatikan dengan bunga 12% per tahun, maka kita akan coba menghitung nilainya menjadi dalam bentuk per bulan ya. Jadi 12% per tahun kalau kita bagi 12 menjadi 1% per bulan. Dan nilai tabungan akhirnya sama dengan tabungan awal 700.000 dikalikan dengan 1 ditambah persen bunganya tadi 1% adalah 0,01 dipangkatkan dengan jumlah ataupun periodenya. Jadi dari Januari sampai ke Desember adalah 12 bulan. Kemudian tambahkan lagi dengan Januari, Februari, Maret 3 bulan kemudian. Berarti menjadi pangkat 15. Maka dalam itu kita akan gunakan, ini sebenarnya soalnya lebih cocok kalau tidak diikutkan ya, karena dalam bentuk berpangkat seperti ini 1,01 pangkat 15 kemudian kita kalikan dengan 700.000 hasilnya adalah